para alim, para soleh itu ada yang dijaga oleh Allah. Seperti kisah Kiai As'ad. Kiai As'ad itu pernah ada seorang non-muslim dari bangsa Tionghoa, ya, di Asem Bagus, datang kepada Kiai As'ad. Waktu itu masih zaman ada porkas. Jadi SDSB atau porkas semacam kupon undian berhadiah. Tapi caranya seperti judi gitu. Ulama mengharamkan, tapi pemerintah membolehkan waktu itu. Nah, orang Tionghoa ini non muslim datang, ya, minta nomoran udah ya, minta nomor untuk memenangkan kupon, karena kupon itu ada nomornya, nomor seri yang akan diundi. Ya marah ya saat jelas haram ya, sesuatu yang digunakan untuk perjudian. Tapi anehnya kemarahan Kiai As'ad ini membuat orang Tionghoa tadi itu senang, dihitung kemarahannya itu, entah kalimatnya atau apanya, dijadikan nomor. Ontur, pergi. Nah, itu dihitung mungkin. Ontur 3 kali, sekian, jadi nomor. Menang ternyata. Datang, kasokon ya, kasokon. Menang udah ya. Ini enggak persenan lah. Jadi masih baik dia. Baik dari hasil yang haram. Jadi merasa berterima kasih karena dapat nomor dapat nomoran dari hasil dimarahi. Kadang begitu orang yang suka, apa istilahnya sekarang itu, kalau dulu SDSB Porkas, sekarang togel ya. Itu kadang plat nomornya mobil Kiai itu dijadikan nomor togel. La haula wala quwwata. Jadi penyakit taruhan, judi itu sudah mengakar, mendarah daging. Ya mungkin kalau kita menganalisa dari keterangan ini, makanannya haram, kemudian jadi daging, keras hatinya, mau dinasehati, disindir, enggak bisa seperti tuli. Kenapa? Karena tumbuh dari makanan yang haram, ditutupi oleh haram, sesuatu yang haram. Nah anehnya kayak As'ad waktu dikasih persenan itu, sabak persenan, sabak nang meja, suruh taruh di meja. Dulu di depan dalam itu ada meja panjang sebelah timur, ada kursi. Tamu-tamu umum diterima di luar, di halaman. Ontur, suruh pulang. Jadi uangnya suruh taruh, orangnya pulang. Itu diambil oleh Kiai As'ad dengan tangan kiri, ditaruh di saku kiri. Ini saksinya yang cerita kepada Al-Fakir Allah, Kiai Basori Alwi. Nah, Kiai Basori Alwi yang waktu itu di samping Kiai As'ad bertanya dalam hati, tapi tidak berani mengutarakan, merasa sungkan. Ini Kiai As'ad yang beliau yakini sebagai seorang waliullah, masa melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah? Tidak mungkin. Jadi diperhatikan saja, diambil uangnya, ditaruh di saku kiri. Sudah agak lama panggil tukang beliau,
Waktu itu sedang memperbaiki jalan raya ke selatan. Jadi belum ada bantuan dari pemerintah, murni dari swadaya masyarakat dan dari paling banyak dari KSA sudah biayanya KSA sampai tembus ke jalan raya. Dulu sebelum ada jalan ini, jalan ke hutan itu jembatan, itu jalan utama diubah oleh KSA lurus ke selatan dengan biaya beliau sendiri. Jadi insya Allah orang yang lewat di sini amalnya, pahalanya mengalir pada KSA Magjari. Nah, tukang yang sedang masang batu memperbaiki jalan itu dipanggil. Kata beliau, Arya kaangkui betoh, kaangkui beti. Jadi uang yang tadi yang dari saku kiri itu untuk bahan material. Terus dari saku kanan beliau ambil lagi. Arya kaangkui konsumsi natokang, makanannya ya. Kopi, teh, dan konsumsi lainnya. Jadi yang untuk makanan tukang dari sebelah kanan, saku kanan, yang sebelah kiri dari sesuatu yang tadi dilihat oleh Kiai Basori melihat itu harta yang jelas haram karena orangnya bilang ini persenan dari judi, dari forecast. Bingung beliau. Akhirnya nyari di kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Ternyata ada bagaimana cara menggunakan harta yang haram. Dimakan tidak boleh, dijadikan ini juga tidak barokah. Apa dibakar saja sudah? Ini kan haram uang ini, bakar saja. Jadikan arang. Ternyata tidak begitu. Ini orang cerdas. Maka dijadikan maslahat umum, jalan dijadikan pasirnya, batunya dilewati, diinjak tiap hari oleh orang. Ya, tidak ada pahalanya. Tetapi mungkin ada harapan kebaikan dari apa? Menimbulkan kemaslahatan umum. Pahalanya dari kemaslahatan umum, bukan dari uang haram itu. Tidak ada sesuatu yang haram jadi pahala, tidak ada. Tapi dari kemaslahatan itu orang bisa lewat di sini dengan mudah. Akses untuk ke pesantren, ke masyarakat, perekonomian semakin lancar. Hadi Collection Itu diperbolehkan sebagai solusi alternatif menggunakan barang yang haram untuk kemaslahatan umum. Ada lagi guru kami jika memperoleh harta yang haram diberikan kepada orang yang sangat fakir miskin. Dia tidak tahu. Yang fakir ini nggak dikasih tahu. Dikasih untuk kebutuhan hidupnya. Itu solusi juga. Kenapa? Orang fakir yang sangat butuh makan itu untuk menyambung hidup pun dia boleh. Sebatas kebutuhan menyambung hidup. Tapi kalau untuk pribadi, untuk bangun majelis taklim, dibangunkan madrasah, masjid, ini tidak barokah. Jadi jangan langsung menuduh ketika ada hal yang ganjil. Begitulah ulama yang cerdas, guru-guru kita.